Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir. Dan pada kesempatan kali ini masih tentang alam gaib yang berhubungan dengan hari akhir, yaitu tentang surga dan neraka. Sebelum kita bahas lebih lanjut tentang surga dan neraka, coba kita perhatikan terlebih dahulu peta perjalanan kehidupan kita. Nah, sekarang kita berada di dunia. Nah, kalau dilihat kita berada di dunia. Kemudian nanti setelah mati, semua manusia itu akan berada di alam kubur. Nah, kemudian nanti setelah sang sangkakala ditiupkan pertama kali, alam semesta ini akan hancur, itulah terjadinya hari kiamat. Kemudian ketika sangkakala ditiupkan yang kedua, maka semua manusia dari mulai Nabi Adam sampai nanti ketika hari akhir akan dibangkitkan kembali untuk menuju ke padang mahsyar. Nah, ketika di padang mahsyar ini nanti ada beberapa umat Nabi Muhammad yang mendapatkan syafaatnya. Siapa yang mendapatkan syafaat Nabi? Mereka adalah orang-orang yang beramal soleh dan juga beriman, beramal soleh kepada Allah. Kemudian setelah itu nanti kita akan dihisap. Nah, ketika dihisap ini, mulut kita akan dikunci, semua akan bersaksi mulai dari tangan, kaki, mata. Kemudian malaikat yang selama ini mencatat amal kita, semuanya akan bersaksi. Jadi kita tidak bisa berbohong. Apa yang sudah dilakukan selama di dunia akan terungkap di situ nanti. Kemudian kita akan menerima buku catatan amal selama hidup di dunia. Dalam Quran surat Al-Insyiqaq ayat 7-13 diceritakan bahwa ketika nanti kita mendapatkan buku catatan amal, itu cara malaikat memberikan kitab catatan amal itu menggambarkan keadaan yang akan dialami. Manusia yang diberi catatan amalnya dengan cara terhormat dari sebelah kanan, ia akan masuk surga. Sebaliknya, yang diberikan catatan amalnya itu dengan cara yang tidak terhormat dari belakang, maka ia adalah calon penghuni neraka. Kemudian setelah diberikan catatan amal kita akan ditimbang. Jadi kita akan ditimbang yaumul mizan, hari penimbangan. Jadi amal kita akan ditimbang mana yang lebih banyak antara amal baik dan amal buruk kita. Setelah itu kita akan menuju ke jembatan Sirat. Nah, ini merupakan gambaran dari jembatan Sirat, atau bisa disebut juga dengan jembatan Siratal Mustaqim. Jadi sebelah kiri ini adalah orang yang setelah mizan tadi, kemudian sebelah kanan ini adalah surga. Orang yang akan masuk surga itu ketika menyeberangi jembatan Sirat itu merasa mudah, akhirnya bisa sampai ke surga. Sedangkan orang yang masuk neraka, mereka ketika menyeberangi jembatan Sirat itu terasa sangat sulit, sehingga ya akhirnya jatuh ke neraka. Nah, jadi setelah melewati jembatan Sirat, maka nanti kita akan menuju ke surga ataupun neraka, tergantung dari timbangan amal kita tadi. Seperti apakah surga dan neraka? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Nah, surga itu apa? Surga adalah tempat yang penuh nikmat. Jadi digambarkan bahwa surga itu adalah tempat yang penuh nikmat. Surga merupakan balasan bagi orang-orang yang beramal baik selama di dunia. Jadi ini balasan atas amal baik selama kita di dunia. Menurut Quran surat Ar-Ra'd ayat 23-24 dijelaskan bahwa kelak para penghuni surga akan mendapatkan ucapan selamat dari para malaikat. Jadi malaikat nanti akan menyambut kita dan mengucapkan selamat kepada kita. Lalu seperti apakah gambaran surga? Mari kita simak video berikut sedikit mengenai gambaran surga. Tanah surga. Surga tidak diciptakan dari tanah dan batu sebagaimana di dunia. Akan tetapi tanah di surga tercipta dari minyak kasturi dan za'faran, jenis tumbuh-tumbuhan. Jika disentuh, kehalusannya laksana darmaka, yaitu tepung putih yang halus dan lembut. Gambaran yang diceritakan Rasulullah, tanah surga itu memiliki sifat-sifat sebagai berikut. Warnanya putih bersih, teksturnya lembut alias empuk dan halus, dan aromanya wangi.
Rasulullah SAW telah menerangkan kepada kita tentang jenis tanah surga yang disarikan dari kisah perjalanan Isra beliau. Rasulullah SAW bersabda, "Kemudian Jibril berangkat bersamaku hingga sampai di Sidratul Muntaha. Lalu terpancarlah sinar yang warna-warnanya belum aku ketahui. Lalu ia memasukkan aku ke dalam surga. Tiba-tiba di dalamnya terdapat kubah, permata, dan tanahnya dari kasturi." Hadis riwayat muttafaq alaih. Sehebat apapun imajinasi kita, maka tanah surga jauh lebih indah dan wah daripada imajinasi terliar kita. Istana surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga telah menyiapkan bangunan untuk ditinggali umatnya di surga kelak. Bahkan bangunan tersebut tidak ternilai harganya karena bahan-bahan pembuatannya yang sangat megah. Bangunan yang akan dihuni manusia kelak saat berada di surga ternyata terbuat dari bahan-bahan yang luar biasa. Jika di dunia bahan untuk bangunan hanya terdiri dari tanah, bata, semen, dan lain sebagainya, namun di dalam surga bangunan-bangunannya terbuat dari emas, perak, mutiara, misik, yakut, dan za'rafan. Abu Hurairah radhiallahu anhu meriwayatkan, Rasulullah SAW bersabda, bangunan di dalam surga itu batanya terbuat dari emas dan perak, semennya terbuat dari misik yang harum, kerikilnya terbuat dari mutiara dan yakut, pasirnya dari za'faran. Barang siapa yang masuk ke dalam surga, ia akan merasakan kenikmatan yang tiada putusnya, kekal dan tidak akan mati. Pakaiannya tidak pernah usang dan masa muda yang tidak pernah tua. Al-Jami'ul As-Saghir. Nah, itu tadi merupakan sedikit dari gambaran surga. Jadi dijelaskan bahwa surga itu nanti tanahnya berwarna putih, kemudian harum dan juga lembut sekali. Nah, itu baru sedikit gambaran dari surga. Belum yang lainnya, banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan atau ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang bagaimana gambaran surga. Jadi seperti apa surga dan kemudian kenikmatan-kenikmatan yang akan didapatkan nanti ketika di surga itu bahkan tidak akan terbayangkan oleh kita semuanya. Nah, selanjutnya Allah menciptakan ada 7 macam surga, yang mana surga itu sesuai dengan balasan atas perbuatan yang kita kerjakan selama di dunia. Ada Jannatul Firdaus, kemudian Jannatul Naim, kemudian Jannatul Adnan, kemudian ada Jannatul Ma'wa, ada Jannatul Khulud, kemudian ada Darul Qaror dan juga Darussalam. Nah, semua itu disesuaikan dengan perbuatan yang dikerjakan selama di dunia. Nah, siapakah calon penghuni surga? Yang pertama adalah orang yang beriman dan beramal soleh. Tentu bagi mereka yang selalu beramal soleh dan juga beriman akan mendapatkan balasan surga. Orang-orang yang muttaqin, yaitu orang-orang yang bertakwa, yang mana orang yang selalu menjalankan perintah Allah dan juga menjauhi larangannya. Kemudian orang-orang yang menafkahkan hartanya, jadi orang yang berzakat, orang yang bersedekah selalu menafkahkan hartanya di jalan Allah. Orang yang sanggup menahan amarah, jadi tidak mudah marah, tidak mudah emosi. Ini juga merupakan calon penghuni surga. Orang yang mau memaafkan, jadi ketika orang lain salah, kita bisa istilahnya legowo, mau memaafkan kesalahan orang tersebut. Orang yang bertaubat, ini tentunya dengan taubatan nasuha, jadi benar-benar taubat, tidak akan diulangi lagi. Kalau misalkan orang mengatakan bertobat tetapi diulangi lagi, ya sama saja. Kemudian orang yang takut kepada Allah, otomatis orang yang takut kepada Allah akan selalu menjalankan perintahnya dan selalu menjauhi larangannya. Dan juga orang yang berjihad di jalan Allah, orang yang istiqomah, maksudnya istiqomah adalah selalu istilahnya tidak goyah, selalu melaksanakan perintah Allah dan juga selalu menjauhi larangannya. Jadi selalu berbuat baik dan beramal soleh. Dan juga orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini jangan sampai kita termasuk orang-orang yang durhaka kepada kedua orang tua, karena kunci dari masuk surga ini salah satunya juga berbakti kepada kedua orang tua. Nah, ini tadi merupakan calon-calon penghuni surga dan juga tadi sedikit ada gambaran tentang surga. Kemudian selanjutnya bagaimana tentang neraka? Kita akan melihat video sekilas tentang penjelasan tentang neraka. Panasnya siksa api neraka memiliki 7 tingkatan. Dalam Al-Quran sudah diterangkan tentang berbagai tingkatan neraka, mulai dari yang ringan sampai dengan yang paling panas. Bahkan di hari pertama
memasukinya saja kita akan merasakan siksa yang begitu pedih tak terkira. Lalu apakah itu? Dalam sebuah riwayat diceritakan bahwa jika musuh-musuh Allah diseret ke neraka, maka wajahnya akan berubah menjadi hitam. Mata yang mereka miliki kemudian menjadi biru. Tidak cukup sampai di situ saja, mulut mereka juga turut dikunci. Dan ketika hendak sampai ke pintu neraka, mereka diterima oleh malaikat Zabaniyah atau malaikat penjaga neraka. Kala itu keadaan mereka dirantai dan dibelenggu, sekedar mengingatkan bahwa apabila rantai itu diletakkan di mulut mereka, maka akan tembus hingga sampai ke dubur. Sedangkan tangan kirinya dibelenggu sampai leher, sedangkan tangan kanannya dimasukkan ke dalam dadanya sampai tembus ke punggungnya. Bukankah sangat mengerikan, sahabat beriman? Orang yang tidak baik hubungannya dengan Allah sekaligus juga buruk hubungannya dengan hamba Allah akan mendapat siksaan yang sangat pedih di neraka. Salah satu bentuk siksaan adalah ia akan dipanggang dalam satu rantai yang panjang bersama rekan-rekannya. Rantai itu dimasukkan ke dubur hingga tembus ke mulutnya, seperti posisi daging yang dijajar dalam tusuk sate atau alat pemanggang. Panjang rantai itu adalah 70 hasta. Jika ukuran satu hasta adalah sekitar 61,2 cm, maka panjang rantai itu adalah sekitar 42,84 meter. Itu adalah ukuran pendekatan jika hasta yang dipakai adalah hasta manusia. Lalu bagaimana jika di akhirat kelak? Allah berfirman, "Peganglah dia lalu belenggulah tangannya ke lehernya. Kemudian masukkanlah ia ke dalam al-jahim atau neraka. Kemudian masukkan ia ke dalam rantai yang panjangnya 70 hasta. Sesungguhnya ia dahulu tidak beriman kepada Allah yang maha besar dan juga tidak mendorong orang lain untuk memberi makan orang miskin." Quran Surat Al-Haqqah ayat 30-31. Nah, jadi adalah tadi sedikit gambaran tentang kehidupan di neraka. Nah, kalau kita bandingkan dengan gambaran surga sangat jauh sekali kan. Neraka merupakan tempat yang penuh penderitaan dan siksa. Sedangkan tadi itu masih sekelumit atau istilahnya sebagian saja dari gambaran neraka. Banyak sekali digambarkan dalam ayat Al-Quran ataupun hadis bagaimana nanti siksaan yang diterima oleh orang-orang di dalam neraka. Sebagai apa? Sebagai balasan buruk atas amal yang sudah mereka kerjakan selama di dunia, amal buruk yang mereka kerjakan selama di dunia. Neraka sendiri itu juga terbagi menjadi 7 macam sesuai dengan dosa yang dilakukan orang selama di dunia. Jadi nanti tingkatan dan juga balasannya itu berbeda-beda. Yang pertama ada neraka jahanam, kemudian ada neraka jahim, ada neraka sa'ir, ada neraka lazza, ada neraka sakor, neraka hawiyah, dan juga neraka hutomah. Nah, siapa sajakah calon-calon penghuni neraka? Dijelaskan bahwa calon penghuni neraka itu adalah orang-orang kafir. Jadi orang-orang kafir. Nah, dikisahkan bahwa orang-orang kafir inilah yang nanti akan menjadi bara api yang menyala di dalam neraka. Kemudian orang-orang yang munafik, di orang-orang munafik dan juga orang-orang yang durhaka. Nah, ini tadi dijelaskan bahwa kunci masuk surga itu salah satunya adalah berbakti kepada kedua orang tua. Jadi kalau misalkan kita sampai durhaka, naudzubillah, berarti kita bisa jadi kita merupakan calon penghuni neraka. Kemudian orang yang menjadi pengikut setan, jadi orang yang pengabdi setan, orang-orang yang memuja-muja setan dan meminta bantuan kepada setan. Kemudian orang-orang yang diliputi oleh dosa, orang-orang yang tidak mau menafkahkan hartanya, jadi dia itu pelit, tidak mau bersedekah, tidak mau zakat. Kemudian orang-orang yang kufur nikmat, tidak mau mensyukuri nikmat yang diberikan Allah, selalu merasa kurang. Orang-orang yang sombong dan juga pemimpin yang zolim, jadi pemimpin yang zolim. Nah, jadi inilah merupakan calon-calon penghuni neraka. Tadi sudah jelas kita lihat bedanya antara surga dan neraka. Kita sudah tahu bedanya seperti apa. Itu nanti adalah kehidupan yang akan kita jalani setelah mati.
dan pilihan ada di tangan kita. Dan sekarang tugas kita adalah mengumpulkan bekal. Jadi mengumpulkan bekal nanti akan kita bawa ketika di hari akhir nanti. Nah, yang akan menentukan kita masuk surga atau neraka. Demikian materi kita hari ini. Selamat belajar, tetap semangat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.